Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni S. Pongoliwo dengan NIM 153420061 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi afektif, yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester. Pengertian afektif. Afektif adalah tujuan-tujuan yang lebih mengutamakan pada perasaan, emosi atau tingkah penerimaan atau penolakan, konsep diri, kesehatan mental, dinamika, pengembangan egosentris, dan motivasi. Kemudian, ranah afektif dalam taksonomi Bloom. Yang pertama, receiving atau attending, merupakan kemampuan untuk menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang pada dirinya dalam bentuk masalah atau gejala-gejala atau pesan-pesan yang berasal dari lingkungan. Terdapat 3 subtingkatan pada tahap ini, yakni kesadaran atau awareness, kemauan untuk menerima atau willingness to receive, dan perhatian tertentu atau selected attention. Kemudian menanggapi atau responding. Fokus pembelajaran pada respon anak didik terhadap suatu fenomena jadi lebih dari sekedar dari memperhatikan. Tingkatan ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu persetujuan dalam merespon, kemudian merespon secara sukarela atau willingness to respond, dan kepuasan dalam merespon atau satisfaction in response. Kemudian, menghargai atau following. Anak didik akan menunjukkan komitmen berdasarkan nilai yang dianutnya yang selanjutnya akan menuntun perilakunya. Pada level ini terdapat 3 subtingkatan, yaitu penerimaan kepada nilai-nilai yang dianut atau acceptance of value, preferensi nilai atau preferensi of value, dan komitmen atau komitmen. Kemudian mengorganisasi atau organization. Pada tingkatan ini anak didik sudah sampai pada percaya pada nilai-nilai tertentu. Kemudian dia akan dihadapkan pada lebih dari satu nilai atau beberapa yang harus dipercayainya. Pada tingkatan ini memiliki 2 sublevel, yaitu conceptualization of value dan organization of value system. Pertama, conceptualization of value. Anak didik mulai merelasikan nilai-nilai yang dianutnya. Kemudian organization of value system. Anak didik akan berusaha mengorganisasi seluruh nilai yang dia temukan. Kemudian characterization by value set atau value complex. Anak didik dianggap telah memiliki nilai yang kuat dalam dirinya, maka dia akan berusaha melakukan generalisasi terhadap perilakunya dan mengintegrasikan keyakinan. Pada tingkatan ini terdapat dari 2 sublevel, yaitu generalized set dan characterization. Pada sublevel generalized set, anak didik mampu bersikap konsisten dari dalam diri sendiri atau internal berdasar kepada nilai-nilai yang dimiliki. Pada sublevel characterization merupakan puncak dari internalisasi. Pada sublevel ini, anak didik telah mampu membuat filosofi pribadi yang kuat dan konsisten. Kemudian, keterkaitan ranah afektif dengan kognitif. Menurut Cartwright, Bloom, dan Masia 1964, level receiving menjadi syarat utama untuk sampai pada pengetahuan. Kemudian dibutuhkan hasil signifikan responding, level following terhadap suatu fenomena atau benda. Kemudian mencapai tingkat conceptualization berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian characterization yang kuat dalam diri anak. Ada affective domain yang terjadi dalam hati, yaitu value, motivation, attitudes, stereotypes,
storytelling. Kemudian kognitif domain yang terjadi dalam pikiran ada sintesis, recollection, comprehension, evaluation, dan analisis. Kemudian keterkaitan ranah afektif dengan psikomotor. Yang pertama, ada hasil belajar afektif yaitu kemauan untuk menerima pelajaran dari guru. Hasil belajar psikomotor segera memasuki kelas pada waktu guru datang dan duduk paling depan dengan mempersiapkan kebutuhan belajar. Kemudian yang kedua ada hasil belajar afektif, perhatian anak didik terhadap apa yang dijelaskan guru. Hasil belajar psikomotor mencatat bahan pelajaran dengan baik dan sistematis. Kemudian yang ketiga, hasil belajar afektif yaitu penghargaan anak didik terhadap guru. Hasil belajar psikomotor sopan, ramah, dan hormat kepada guru pada saat guru menjelaskan pelajaran. Yang keempat, ada hasil belajar afektif yaitu hasrat bertanya kepada guru. Hasil belajar psikomotor mengangkat tangan dan bertanya kepada guru mengenai bahan pelajaran yang belum jelas. Kemudian yang kelima, hasil belajar afektif yaitu kemauan untuk mempelajari bahan pelajaran lebih lanjut. Hasil belajar psikomotor ke perpustakaan untuk belajar lebih lanjut atau meminta informasi kepada guru tentang buku yang harus dipelajari atau segera membentuk untuk diskusi. Kemudian yang keenam, hasil belajar afektif yaitu kemauan untuk menerapkan hasil pelajaran. Hasil belajar psikomotor melakukan latihan diri dalam memecahkan masalah berdasarkan konsep bahan yang telah diperolehnya atau menggunakannya dalam praktik kehidupannya. Kemudian yang ketujuh, hasil belajar afektif yaitu senang terhadap guru dan mata pelajaran yang diberikan. Hasil belajar psikomotor akrab dan mau bergaul, mau berkomunikasi dengan guru dan bertanya atau menerima saran bagaimana mempelajari mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian jenis-jenis pola asuh. Yang pertama itu pola asuh otoriter, yaitu merupakan cara mendidik anak dengan menggunakan kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter yaitu pemimpin menentukan semua kebijakan, langkah, dan tugas yang harus dijalankan. Sebagaimana diketahui, pola asuh otoriter mencerminkan sikap orang tua yang bertindak keras dan cenderung diskriminatif. Kemudian yang kedua, pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orang tua, sedikit memberi kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Anak didengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pola asuh permisif adalah membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginannya. Orang tua tidak memberikan hukuman dan pengendalian. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan pada hari Senin 10 Oktober 2022 dengan judul materi kami tentang membangun toleransi dan kerjasama terhadap sesama, yaitu kami melihat bahwasanya guru dan anak didik di TK Negeri Pembina seluruhnya beragama Islam. Guru mengajarkan anak bagaimana sikap menghargai sesama, yaitu dengan bentuk berupa guru mengenalkan pada anak 5 agama yang diakui di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Anak diajarkan untuk selalu berbuat baik dan menghormati orang lain, termasuk pada yang berbeda keyakinan. Anak diajarkan untuk menyapa teman, saudara tetangga apabila bertemu di mana saja, termasuk pada orang yang berbeda agama. Anak dibiasakan untuk senang, menolong, dan beriman bersama teman, termasuk pada yang berbeda keyakinan. Selain itu, guru juga membiasakan anak untuk berbagi makanan sesama temannya, meminta maaf apabila melakukan kesalahan, mengucapkan terima kasih dalam hal apa saja, membiasakan anak untuk bergantian menggunakan alat permainan agar bisa bertoleransi dengan sesama teman. Guru selalu membiasakan anak mengucapkan salam ketika mau masuk dan keluar dari kelas. Guru juga mengajarkan muridnya untuk menjenguk temannya yang lagi sakit. Sebagai bentuk toleransi serta
pada saat hari besar keagamaan, guru membiasakan murid untuk mengucapkan selamat pada hari besar tertentu. Itulah penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.